Ya. Haleluya. Ya. Tahun depan kita masuk ke dalam Sweet 17. Ya. Makin dewasa. Haleluya. Saudara, tadi Pak Hendra bersaksi bahwa dia sebelumnya adalah jemaat petualang. Ya. Pindah sana, pindah sini. Saya pernah kasih ilustrasi kepada saudara, kalau kita punya pohon, ya, dan pohon itu saya tanam di sebuah pot yang indah, yang bagus gitu saudara. Kemudian pohon itu mulai bertumbuh, saya bilang, aduh, kasihan nih pohonnya. Ya udah mulai besar, potnya kurang besar, saya beli pot yang lebih besar, saya tancepin pot yang lebih besar. Ya. Saya gali tanahnya, saya tambahin tanahnya. Kemudian 1 bulan kemudian, saya bosan lihat pot itu, saya mau beli pot yang lebih bagus lagi. Saya beli pot yang lebih bagus lagi, saya tanam, saya cabut lagi, saya pindahin lagi. Kemudian saya berpikir, lebih baik bulan depan saya akan taruh di halaman rumah daripada di pot. Saya cabut lagi itu tanaman, saya taruh di halaman rumah. 2-3 bulan, saya pindah rumah, saudara. Saya cabut lagi itu pohon, saya bawa. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira itu pohon berbuah apa tidak? Tidak, saudara. Ya, memang nggak akan berbuah, akarnya nggak pernah bisa kuat, saudara. Baru mulai merambat, dicabut. Pasti ada yang putus, saudara. Pindahin lagi, baru mulai merambat, dicabut. Nah, saudara, itu yang terjadi ketika saudara dan saya jadi jemaat petualang. Atau kalau zaman dulu sering kata GKJJ, Gereja Kristen, jalan-jalan, saudara tahu. Jalan sana, jalan sini. Ya mungkin saudara perlu mencari hamba Tuhan yang bagus. Saya pikir memang itu perlu, saya pun juga perlu jajan seperti itu, saudara. Ya jadi nggak apa-apa kalau saudara ada hamba Tuhan yang bagus, ada di tengah minggu, atau pada sore hari, ya nggak apa-apa datang. Ya, silakan. Tapi saudara, supaya kita bisa bertumbuh, kita harus ada di wadah yang sama. Sekian lama, saudara. Ya. Kita berpikir bahwa kalau tanaman yang ada di tempat yang nggak begitu besar, kita berpikir nggak bisa berbuah. Siapa bilang, saudara? Dia bisa berbuah. Selama dia dikasih makan, ya, disirami, ya, dikasih pupuk, dia akan tetap bisa berbuah. Jadi saudara, yang penting adalah bahwa kita harus tertanam di sebuah tempat atau disebut gereja lokal. Ini menjadi gereja lokal saudara dan saya. Ini bukan kepunyaan saya gereja ini. Gereja ini kepunyaan Tuhan. Saudara. Banyak saya dengar kesaksian dari beberapa jemaat, dari hamba Tuhan. Mereka juga ada yang, yaudah saya mau pindah coba. Tapi enggak, balik lagi ke sini. Bukan karena kita mencoba baik-baikin supaya balik, enggak saudara. Tapi di mana Tuhan memberikan pertumbuhan, di situ saudara. Karena Tuhan ingin saudara dan saya yang sudah 16 tahun, mungkin saudara yang lebih dari 16 tahun jadi Kristen, tapi yang sudah 16 tahun minimal, makin lama makin dewasa. Yang mau katakan amin. Saudara, saya baru pulang lihat pameran di Singapura Broadcast Asia. Di pameran tersebut dipamerkan beberapa peralatan televisi, yang terutama untuk film, saudara ya. Kemudian video sistem, video itu di sana sudah bukan lagi HD tapi udah 4K itu namanya. 4K itu kalau ngeliat bening banget. Kita kalau lihat di YouTube tuh sekarang udah semua hampir rata-rata HD, ya kan? Tapi begitu lihat YouTube yang masih yang biasa punya, waduh kayaknya mata burem gitu, saudara. Yang syarat dialekan apa enggak. Padahal memang kita udah nggak biasa, saudara, dimanjakan, saudara. Nah, saudara, ketika saya sampai di tempat kamera, saya foto di sana. Cerek, bukan narsis, bukan, saudara, bukan. Ya. Saya foto, saya kirim ke Lena anak saya di Amerika pakai BB, saya kirim. Saya cuma mau tahu apa komen dia. Dia langsung balas, wow Pak, nggak salah tuh merek kameranya. Papa di mana? Gitu. Dia kan saya nggak tahu di mana. Saya senang dengar jawaban seperti itu. Kenapa, saudara? Itu yang waktu saya foto itu adalah salah satu kamera mahal di dunia. Kamera pembuat film, gitu. Saudara, dia ambil film kan di sana, industri kreatif. Nah, saudara, ketika dia tahu seperti itu, dia kenal. Kemudian saya bilang, Papa masuk dalam seminar salah satu sound designer
ya untuk pembuatan film Hobbit. Kalau saudara lihat, untuk pembuatan film Hobbit itu tracknya 128, saudara. Ya. Jadi dia kasih contoh, kalau salah satu dimatiin gitu, waktu lagi seru-seru yang naganya nyerang gitu kan, dimatiin salah satu efeknya, beda langsung. Kok film jadi begini, culun gitu, lucu gitu. Apalagi musiknya dimatiin, saudara, lebih aneh lagi. Cuma ada voice doang, jadi segitu banyak. Saya juga BB dia. Saya bilang, ini fasilitasnya di Park Road. Wah, papa ketemu Peter Jackson-nya enggak? Dia bilang gitu. Enggak. Jadi saya senang. Senang kenapa? Dia bertumbuh. Dia kenal dunianya. Saudara. Nah, saya percaya Tuhan juga seperti itu. Ketika saudara mulai mengenal dia, tanda-tanda, misalnya saat lagi pilpres, kita ngerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Saat tadi Pak Hendra bersaksi pada tahun 98, di mana kita semua ketakutan, saudara. Saya juga takut, tapi saya takutnya bukan takut dalam arti ya memang namanya lihat di depan muka gitu ya, di depan rumah sendiri bagaimana namanya para penjara gitu bawa-bawa barang. Saya takut pasti, saudara. Tapi di dalam hati beda. Tuhan, waduh, ini saatnya. Kapan saya melihat penuaian? Gitu. Karena memang ini yang kita doakan. Dulu kita berdoa, berpuasa untuk bangsa dan negara. Terjadilah seperti itu. Kita nggak takut dalam arti harus pindah. Banyak orang yang begitu ketakutan, termasuk orang Kristen, dia pindah ke luar negeri, dia pindah ke luar kota, dia tinggalin semuanya. Saya tuh diteleponin sama teman dari Singapura, partner saya. Udah pindah kemari, sama kamu sama keluarga. Saya masih punya tempat, masih punya kamar, yang penting kamu tinggal sini dulu. Ngapain saudara berbahaya? Saya bilang, no, tidak. Saya tidak akan pindah. Saya tidak akan lari dari sini. Saya akan tetap di sini. Kenapa, saudara? Karena kita tahu. Kita ngerti apa yang Tuhan sedang lakukan. Saudara, itulah yang Tuhan mau, saudara. Hari-hari ini, saudara dan saya ngerti apa yang Tuhan lagi kerjakan di dalam hidup saudara, di dalam bangsa ini. Yang ngerti katakan amin, saudara. Saudara, pertumbuhan itu penting banget. Tuhan gak kepingin jemaatnya 16 tahun di tempat ini, tapi tetap sama. Tetap seperti anak 2-3 tahun. Gak mau. Tuhan kepingin jemaat di tempat ini bertumbuh, saudara, dengan baik. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pasal 1. Ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika, bukan ayat 1, ayat 2, maaf. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai dengan 10. Saya ingin bacakan untuk saudara, tapi saudara menyimak. Saudara nggak baca, saya akan bacakan, tapi saudara bisa nyimak. Ya. Karena saya akan kasih penjelasan tentang firman ini. 1 Tesalonika 1 ayat 2. Ya. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Ini jemaat di Tesalonika. Paulus yang bicara dengan jemaat di Tesalonika. Semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, ini jemaat Tuhan, bahwa Ia telah memilih kamu. Saudara dengar baik bahwa saudara dan saya bukan karena saudara dan saya pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih saudara dan saya. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi berita Injil itu bukan hanya karena kata-kata, tapi pasti ada kuasa Roh Kudus di sana. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Waktu mereka menerima firman dalam penindasan, bukan dalam keadaan enak, tapi dalam penindasan. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Ini yang menjadi bangga bagi Paulus, jadi teladan jemaat di Tesalonika. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Jadi
karena kamu, karena jemaat, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Bukti berbicara sendiri. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Katakan amin, saudara. Saudara, isi dari 1 Tesalonika 1 ayat 2-10 itu merupakan sebuah kebanggaan dari Paulus. Kepada siapa? Kepada jemaat yang dibangunnya di Tesalonika. Kenapa jemaat tersebut bertumbuh dengan luar biasa? Padahal Paulus tidak lama di Tesalonika. Tesalonika itu tempatnya dekat Filipi, dia jadi ibu kota Makedonia, ya, jadi kota pelabuhan terkenal, cuma 200-an ribu orang. Paulus pertama memberitakan Injil di sana di pasar, saudara, sehingga banyak orang percaya dan mulai membuat satu komunitas orang percaya, saudara. Nah, saudara, ketika belum lama Paulus membangun jemaat di sana, orang-orang Yahudi, di sana ada yang percaya, ditambah dengan orang-orang non-Yahudi. Mereka biasanya menyembah berhala di sana. Ya. Saudara, Paulus membangun sebuah jemaat, kemudian orang-orang Yahudi sana iri hati dan mereka mulai mengacaukan, melaporkan kepada kaisar. Mereka berkata, orang ini menyesatkan karena dikatakan ada raja lain di samping kaisar. Iya, mereka mengatakan ada Yesus raja lain di samping kaisar. Ya, sehingga seolah-olah mereka ingin memfitnah bahwa orang-orang Kristen ini mau menggulingkan kaisar. Karena mereka mau mengangkat raja sendiri namanya Yesus. Kira-kira seperti itu. Sehingga Paulus harus meninggalkan jemaat di Tesalonika. Dan kemudian dia mengirimkan Timotius ke sana. Saudara, tapi yang luar biasa saudara, dari ayat kedua sampai 10, Paulus memuji. Paulus begitu senang karena ada pertumbuhan dalam jemaat. Saudara, pagi ini kita mau lihat, apa sih ciri-ciri sebuah jemaat yang bertumbuh, saudara? Melalui firman Tuhan ini, ayat yang ketiga, ya, dikatakan begini. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Jadi saudara, salah satu ciri jemaat yang bertumbuh adalah imannya perlu bertumbuh. Apanya saudara yang bertumbuh? Imannya yang bertumbuh. Jadi ciri jemaat yang bertumbuh adalah imannya bertumbuh. Saya nggak tahu saudara udah berapa tahun jadi orang Kristen. Bagaimana dengan iman kita? Apakah iman kita sama? Atau iman kita bertumbuh, saudara? Saudara, Tuhan ingin saudara dan saya bertumbuh di dalam iman. Katakan amin. Saudara, ketika saudara bertumbuh dalam iman seperti tadi, Pak Hendra bersaksi, ya, bahwa dia dari yang 1 bulan atau 2 bulan sekali dapat order yang besarnya 50 juta, sampai bisa 1 bulan 2 kali dengan nilai yang jauh lebih besar. Bahkan dikasih order yang sampai 2M. Tadi dia lupa kesaksian, saya lupa ngomong tuh Pak, tadi ada pintu-pintu mujizat yang terbuka. Tahun ini saya dapat order sekaligus 4M katanya. Kita beri tepuk tangan dong buat Tuhan yang luar biasa. Saudara, kita lihat bahwa itu kenapa? Karena pertumbuhan iman. Waktu dia biasa dapatkan order yang 50, 100, 200, tiba-tiba dapat 10 kali lipat. Itu nggak gampang, saudara. Naik 10 kali lipat nggak gampang. Itu perlu iman. Saya ingat waktu Pak Hendra datang ya Pak ya, ngobrol. Gimana nih Pak? Ya kan kata mau next level. Jalanin, jangan takut. Ya kebetulan dia ngomong sama saya udah pernah ngalamin. Jadi saya bilang, tenang aja Pak, jalanin aja gampang. Kalau belum saya juga mungkin, ya gimana ya, bingung juga tuh Pak, gimana. Gitu. Jadi saya pernah ngalamin, ya udah jalanin aja, saya bilang gak apa-apa, tenang aja. Saudara, itu keiman. Jadi salah satu ciri pertumbuhan jemaat itu adalah iman. Iman yang berupa apa? Tindakan, pekerjaan iman. Saudara boleh berkata, iman saya bertumbuh sekarang. Saya akan lebih ngerti Alkitab, betul. Tapi
Kalau cuma ngerti Alkitab doang, tanpa ada tindakan, percuma saudara. Itu bukan bertumbuh. Saudara cuma bertumbuh dalam baca Alkitab. Saudara bertumbuh dalam hal logos. Mengenai pengetahuan tentang Tuhan. Tapi nggak ada dalam tindakan. Ya. Ayat 9 berkata begini kan. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut. Pekerjaan iman yang ditunjukkan oleh jemaat di Tesalonika dikatakan, bagaimana engkau menyambut kami, menyambut hamba-hamba Tuhan, menyambut firman Tuhan. Itu salah satu. Dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup. Lihat, dari berhala-berhala berbalik kepada Allah. Satu step. Dari berhala, mereka menyembah berhala, turun-temurun, berbalik kepada Allah yang hidup. Mereka enggak lihat Allah itu seperti apa, seperti mereka lihat patung, tidak. Mereka berbalik kepada Allah yang hidup. Dari Allah yang hidup, dari percaya kepada Allah yang hidup melalui pemberitaan Paulus, ya, mereka melayani Allah. Naik ke level berikutnya. Seperti tadi Pak Hendra bilang. Dari mulai percaya kepada Tuhan, dia dijamah dalam KKR, kemudian dia mulai melayani Tuhan. Itu satu step, langkah. Tindakan. Tindakan. Dalam melayani Tuhan ya perlu komitmen. Nggak bisa cuma saya mau melayani Tuhan, enggak. Tapi saudara memang mesti diawali dari aktivis. Kalau saudara merasa hari ini saudara sudah naik imannya, saudara pingin melayani, ya tinggal ngomong. Saudara. Datang pada saya, Pak saya ingin melayani, kira cocok di mana? Nanti ya kita doa. Saudara mulai melayani. Ya. Kalau melayani biasanya ya dipajang dulu di depan saudara. Kira-kira ada yang komplain nggak? Pak, itu orang Pak, waduh Pak, untuk pelayanan mah. Gawat. Ya. Nggak apa-apa dipajang dulu di depan. Setahun gitu ya. Bantu-bantu, aktivis namanya. Ya kalau udah jadi aktivis setahun, kemudian mulai masuk jadi pengerja. Namanya kecatat, saudara. Tercatat di sini, tercatat di Rayon 1C. Ya. Dan tercatat di pusat. Ada yang namanya batch. Gitu. Nah itu udah mulai, itu ada komitmen. Kalau aktivis, hari ini datang, besok sakit perut, nggak datang, nggak apa-apa. Kalau jadi pengerja, ini kenapa nggak datang? Nah, udah menjadi pengerja, mesti ikut doa cabang di sini. Mesti aktif dalam kegiatan di sini. Kegiatan di 1C dan di Sentul. Nggak gampang, saudara. Komitmen. Ya. Tapi itu tindakan. Tindakan iman yang perlu kita ambil, saudara. Saya pernah ingat dulu, waktu saya jadi jemaat. Saya berpikir gini, apa mungkin ya saya bisa jadi pelayan Tuhan? Itu hari Minggu gimana? Saya hari Senin sampai Sabtu repot gitu loh. Hari Minggu ya kita mesti ada waktu untuk keluarga atau apa yang lain. Tapi saudara setelah saya melangkah bertindak, ternyata bisa tuh. Apalagi dulu saudara ya. Kalau pagi di tempatinya namanya diaken baru itu diputer sama 1C ya. Pokoknya di sana di jadwalnya Pak Yupo pagi kebaktian jam 6 ya di Gajah Oke. Saya pikir jam 6 terus lanjut kan, ya kan, yang setengah 9. Jadi bisa pulang setelah setengah 9. Enggak, saudara. Kebaktian jam 6 udah, nanti datang lagi jam 5. Ya ampun. Jadi pagi datang, pagi-pagi udah bangun, nganggur siang, sore datang lagi. Jam 6. Sampai saya lakukan terus. Ya kan? Pindah gitu. Ke Pluit, saya melayani di Pluit. Sama, pagi di Pluit, sore jam 5 di BHS lagi. Masih 2 kali. Siang sama sore nggak bisa kemana-mana, saudara. Kemudian Pluit buka 2 kali. Saya senang banget, saudara. Ya kan? 2 kali buka, jadi sekali 2 kali udah jam 12 saya udah pulang. Wah, aman, ya kan? Ternyata bisa nih, siang sama sore bisa bakal waktu jalan-jalan. Nggak lama kemudian buka Mangga 2, saudara. Dan di sini. Kebaktian sekali di Mangga 2, sorenya balik lagi saudara ke BHS. Ya itu mesti dilakukan, saudara. Nah, itu yang namanya tindakan iman. Coba buka Yakobus 2 ayat 20. Multimedia.
Yakobus 2 ayat 20 berkata begini. Kita baca sama-sama yuk. Saudara kan belum baca dari tadi. Sekarang saudara baca, saya dengerin deh. 1, 2, 3. Saya sampai nggak tega bacanya soalnya. Hai manusia bebal. Saudara baca sendiri. Satu lagi ayat 26. Enggak, yang ini nggak ada bebalnya, saudara. Tenang aja. Yakobus 2 ayat 26. Ya, 1, 2, 3. Mati. Jadi iman tanpa perbuatan kosong dan mati. Jadi perlu ada tindakan iman. Nah saudara, permasalahannya seperti jemaat di Tesalonika, mereka bisa mengalihkan dari berhala kepada percaya kepada Tuhan. Saudara, saat ini memang nggak gampang. Berhala itu udah bukan berupa patung. Saya percaya saudara nggak akan percaya yang begitu-begituan deh. Masih ada yang percaya nggak di sini? Patung-patungan, nyimpen patung, ya, disembah-sembah, ya, dan dikasih buah, dikasih apa? Makanan, saudara. Masih ada? Enggak ya? Nah, saudara, tapi hari-hari ini berhala itu bisa berupa cinta uang. Itu bisa berhala, saudara. Itu berhala yang sangat canggih saat-saat ini. Problem-problem di rumah tangga banyak terjadi karena masalah cinta uang. Masalah problem dengan uang, saudara. Loh, firman Tuhan sudah berkata bahwa masalah cinta uang ini bisa menyimpangkan iman kita, saudara. Coba deh, buktikan. 1 Timotius 6 ayat 10. Yuk, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan adalah ya. Jadi dengan memburu uang mereka menyimpang dari iman. Saudara, bukan berarti kalau saudara punya iman saudara nggak boleh cari uang. Boleh. Tadi kan disaksikan oleh Pak Hendra. Dia punya iman, uangnya datang sendiri malah. Yang ditambah sama dia imannya. Yang dicintai sama dia Tuhan. Sehingga timbul iman. Uangnya datang. Bukan saudara cinta uangnya menjauhi Tuhan. Ya. Nanti akhirnya uangnya kabur, saudara. Saudara, cinta uang. Hari-hari ini bagi anak-anak muda, anak-anak kita. Ya, ada satu yang menjadi berhala. Yaitu digital native. Digital generation. Saudara, sekarang semuanya bisa dilakukan dengan di genggaman tangan. Betul apa enggak? Ya, mau ngapain coba? Beli tiket pesawat, beli barang, apa saja. Ya, saya bahkan handphone Samsung yang terbaru udah ada finger scan-nya. Saya tinggal daftarin itu ke eBay atau saya punya PayPal. Begitu mau bayar, saya order, saya cuma sekali-sekali seret, langsung bayar. Gampang. Semuanya itu sudah tersedia, saudara. Saya nggak tahu berapa banyak era digital ini menghabiskan waktu kita. Menyita waktu kita untuk Tuhan. Dari Tuhan, mas saya. Ya. Saudara, ada seorang penulis Amerika namanya Mark Prensky. Tahun 2001, ini tahun 2001. Dia mengadakan survei untuk anak-anak. Ya, digital generation ini. Dan anak 21 tahun, ya, dia kasih lihat berapa jam yang dihabiskan. 21 tahun tuh mulai lahir, gitu ya, sampai dia 20 tahun itu dia punya jam namanya 183.960 jam atau 184.000 jam. Dia punya waktu 184.000 jam. 46.000 jam itu tidur. Yang luar biasa, 10.000 jam main video game. 20.000 jam nonton TV. 10.000 jam ber-HP, ini tahun 2001. 2014, ini 14 tahun kemudian, 13 tahun kemudian, itu bukan ber-HP, ber-Facebook, ber-Twitter, ya, apa lagi? Saya nggak tahu deh. Segala macam, itu apa? Banyak yang ini, ngerti ya. Saudara, belum ber-BBM.
dan sebagainya. Itu dulu 10.000 jam. 5.000 jam membaca. Saudara, tadi Pak Hendra bilang, dia menghimbau kita supaya kita memiliki saat teduh. Kalau saudara bersaat teduh 5 menit per hari, umur 21 tahun saudara cuma ngabisin 638 jam. Bukan ribu loh ya, 638 jam. Jauh dibandingin 10.000 jam ber-HP katanya. Kalau saudara ke gereja, tiap minggu nih rajin tiap minggu ke gereja. 2 jam kan habis di gereja sini kan, ya. Itu cuman 2.184 jam selama 21 tahun. Dibanding dengan waktu kita. Nah saudara, inilah yang namanya penghalang iman. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh, bagaimana tindakan kita bisa mencerminkan iman kita, kalau kita sendiri setiap hari habis waktunya untuk itu. Makanya nggak heran Pak Niko selalu berkata, baca firman setiap hari. Saudara mungkin saudara akan malas bawa Alkitab seperti ini. Tapi saudara punya firman Tuhan di handphone saudara, di smartphone saudara. Betul nggak? Di radio saudara bisa dengar firman Tuhan. Ya. Jadi saudara, ini perlu. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus bertumbuh iman. Iman kita bertumbuh dinyatakan dengan yang namanya tindakan kita. Saudara. Jadi saudara, mari. Kalau saudara ingin bertumbuh 16 tahun di gereja ini, kita semakin mengenal Tuhan. Yang mau katakan amin. Semakin rajin baca Alkitab. Yang mau katakan amin. Semakin sering dengar firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya. Saudara, perlu pertumbuhan. Tuhan senang kalau saudara dan saya bertumbuh. Tadi seperti saya bilang, Lena anak saya senang. Karena dia bertumbuh, dia ngerti. Saya sekolahin dia nggak percuma. Dia tahu semuanya. Dia mulai pelajari semuanya. Ban saya masak, ya udah, kamu harus begini. Saya malah arahkan. Ya kamu mesti beli ini, beli, nggak apa-apa. Begitu. Saudara, yang pertama, tindakan iman. Yang kedua, ayat yang sama. 1 Tesalonika 1 ayat 3. Ya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu. Jadi selain pekerjaan iman sebagai tanda pertumbuhan jemaat, yang kedua Paulus berkata usaha kasih. Saudara, ternyata jemaat di Tesalonika itu kasihnya meluap. Kasihnya berlimpah. Dari mana kasih ini? Saudara? Kasih kepada saudara seiman, kasih kepada saudara-saudara yang lain, kasih kepada sesama. Ini meluap, melimpah saudara. Ini merupakan ciri daripada pertumbuhan. Saudara mau lihat apa yang mereka lakukan di dalam jemaat Tesalonika? Coba kita lihat ceritanya di 2 Korintus 8. Ayat 1 sampai 5. Saya bacakan untuk saudara. Ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu. Paulus ngomong nih. Tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Itu di Tesalonika. Lanjut. Selagi dicobai dengan berat. Bukan waktu mereka kaya, bukan waktu mereka makmur. Selagi dicobai mereka dengan berat, dalam berbagai penderitaan, bukan satu, berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Ya. Dan meskipun mereka sangat miskin. Ingat loh, bukan kaya nih saudara, miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara pikir cuma kaya kemurahan, baik hati? Tidak. Lanjut, kita lihat. Aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Ini mengenai jemaat di Yerusalem. Mereka bantu dengan uang. Mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kalau misalnya jemaat mampu memberikan 1 juta, biasanya kita di sini kasihnya gopek ceng aja. Jangan sampai 1 juta. Ya kan? Tapi kalau di jemaat Tesalonika, mereka mampunya 1 juta, mereka ngasihnya 1,5 juta. Di luar kemampuan. Melampaui batas kemampuan. Dan dengan kerelaan sendiri, mereka nih, kerelaan sendiri, nggak disuruh, nggak dipaksa, mereka meminta dan mendesak kepada kami
supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ketika gereja memerlukan sumbangan, nggak dipaksa. Mungkin Paulus nggak enak hati, miskin loh mereka. Udah deh nggak usah nyumbang. Oh nggak bisa. Saya mau ikut dalam supaya beroleh kasih karunia. Mereka ikut bantu. Lanjut. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian juga oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ya, saudara, lihat. Ini yang dikatakan oleh Paulus, sukacita mereka meluap. Ini yang dikatakan pada usaha kasihmu. Jadi kasihnya jemaat Tesalonika itu begitu luar biasa. Ini merupakan ciri, saudara. Kita cek bagaimana kita. Apakah kita seperti itu? Apakah kasih kita meluap? Sukacita kita meluap. Bukan pada saat kita lagi enak. Bukan pada saat kita lagi makmur. Lagi kaya, bukan. Mereka lagi dicobai dengan berbagai-bagai penderitaan. Miskin. Tapi mereka tetap memberi. Ini ciri, saudara. Jemaat yang bertumbuh. Tuhan senang akan hal ini. Makanya jemaat di Tesalonika dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara dengan cara bagaimana? Mungkin Tuhan belum memberikan kekayaan kepada mereka, tapi Tuhan memberikan sukacita yang meluap. Saudara mau sukacita saudara meluap? Ya. Penuhi dengan kasih. Tuhan itu mempunyai kasih yang sempurna. Dan kalau kita bergaul dengan Dia, kita akan menerima kasih yang sempurna itu. Ya. Yang ketiga, jadi pertama, pekerjaan iman. Yang kedua, usaha kasih kita. Kasih yang meluap. Dan yang ketiga, ayat 3 lagi tadi sama. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Nah, ini yang luar biasa. Ketekunan pengharapanmu. Saudara, ini unik. Ada satu ciri dari jemaat Kristen yang bertumbuh dan yang kuat, itu pengharapannya kuat. Katakan bersama saya, pengharapan. Saudara, ini nggak mudah. Saudara. Apakah kita punya pengharapan yang kuat? Ketekunan dalam pengharapan, saudara. Saya mau coba kita lihat satu firman yang luar biasa dari Paulus di dalam Roma pasal yang bukan Roma. 1 Korintus 1 ayat yang ke-8. 2 Korintus 1, sorry. Coba saya lihat ya. Coba tampilin 2 Korintus 1 ayat 8, betul nggak? Ya, betul. 2 Korintus 1 ayat 8. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ayat 9. Yes. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ayat 10. Dan kematian yang begitu ngeri, ia akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Jemaat di Tesalonika menderita dengan berat. Tapi kenapa mereka bisa bersukacita meluap? Kenapa mereka bisa memberi? Kenapa tindakan iman mereka itu nyata? Saudara, ini rahasianya. Karena mereka memiliki pengharapan. Saya kasih contoh begini. Ada 2 orang ibu, saudara. Ibu ini menggendong masing-masing seorang anak. Anak yang satu beratnya 6 kilo. Anak yang satu lagi beratnya 5 kilo. Kalau saya tanya saudara, ibu yang mana yang merasa lebih berat? Yang gendong 6 kilo apa gendong 5 kilo?
Pasti 6 kilo. Ya. Tapi saudara, saya lanjutkan lagi, ibu yang menggendong 6 kilo ini adalah ibunya sendiri, anaknya sendiri. Sedangkan ibu yang gendong 5 kilo, ini suster, yang digendong anak majikannya. Saya mau tanya, siapa yang merasa lebih berat? Oh, suster. Emang udah jadi suster di sini? Saya nggak mau pakai kalau suster kayak gitu. Saudara, pasti yang merasa berat yang suster. Kenapa, saudara? Ibu yang menggendong anak 6 kilo ini, dia selalu timbang-timbang anaknya. Oh, anakku biar cepat gede ya, cepat besar ya. Suster mau nggak begitu kira-kira? Kenapa? Makin berat. Jahat itu namanya, saudara. Ya. Nggak mau memang. Ngapain makin gede? Makin gede kok makin berat. Gaji sama. Betul nggak? Beda. Nah, kalau anak yang 6 kilo ini ibunya setiap hari ditimbang, sering-sering digendong, kasih susu. Tapi yang suster ini mungkin ditaruh aja di ranjang, nangis setengah jam hari nggak apa-apa, mamanya lagi kagak ada, ya kan? Biarin aja lu nangis, ya kan? Bahkan saya lihat ada orang yang susternya begitu kejam, anaknya dikasih jempol kaki untuk nyusu, mengerikan banget, saudara. Ya, waduh. Diantepin aja. Nanti kalau pintu diketok baru, diangkat. Sayang, kamu pinter. Iya kan? Saudara, kenapa? Anaknya cuma 5 kilo. Yang satu 6 kilo. Kenapa si suster merasa berat? Yang pertama, karena dia tidak punya pengharapan. Dia bisa harapin apa dari anak itu? Bukan anak dia kan? Tapi yang 6 kilo, walaupun tuh anak naik sampai 10 kilo, saudara, dia nggak ada masalah. Nggak pernah merasa berat. Kenapa? Karena dia punya pengharapan akan anak ini. Nanti kalau gede, kamu jadi anak yang pinter, anak yang berguna bagi masyarakat. Jangan lupa, setelah itu bagus. Saya tambah satu wis lagi. Anak yang mengasihi sesama. Gitu. Anak yang mau berkorban untuk orang lain. Jarang tuh orang tua ngomong gitu. Jadi mesti ngomong anak yang mengasihi sesama, anak yang mau berkorban untuk orang lain. Nah, saudara, karena dia punya pengharapan, itu anaknya sendiri. Sedangkan si ibu yang anaknya 5 kilo, sekalipun tambah kurus, dia merasa berat terus aja. Karena dia nggak punya pengharapan. Ya. Makanya saudara dikatakan tadi, Paulus itu udah merasa hampir mati. Kita sering ngomong, mati dah gua. Setengah mati, ya kan? Tapi saudara, ketika saudara punya pengharapan di dalam Tuhan, saudara merasakan beban yang begitu berat pun akan terasa ringan. Katakan amin, saudara. Karena pengharapan tadi. Ya. Dan pengharapan itu yang luar biasa timbulnya dari mana ya? Nah, Roma 5 ayat 3, ayat terakhir. Pemusik udah siap ya. Roma 5 ayat 3 dan ayat 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan... ternyata pengharapan dari mana ya asalnya? Dari penderitaan. Makanya kadang-kadang Tuhan itu tidak mengangkat penderitaan kita cepat-cepat. Kita perlu sabar melalui penderitaan kita. Karena kalau sudah sabar, sudah melalui penderitaan kita, sudah tekun, maka penderitaan itu dianggap enteng. Yang mau katakan amin. Saudara punya anak pertama, begitu mimisan, iyalah. Itu kalau bisa sedunia dikasih tahu, gimana anak gua mimisan ini, gimana darahnya keluar terus semua. Cari internet segala macam, betul nggak? Panik. Anak kedua mimisan, biarin ntar stop sendiri. Gitu kan? Anak ketiga mimisan, lu tanya kokok lu tuh, yang pernah mimisan. Gitu. Anak keempat mimisan gebrak meja, jangan mimisan di sini, karpetnya kotor, di sana aja mimisannya. Saudara sama problemnya mimisan, tapi karena udah tekun, ya, udah sabar. Jadi saudara, ternyata pengharapan itu timbul dari tahan uji. Tahan uji itu asalnya dari ketekunan.
Ketekunan asalnya dari kesengsaraan. Jadi saudara, jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang tidak ngoceh, tidak komplain sama Tuhan ketika dia berada dalam kesengsaraan. Karena kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan timbul tahan uji, dan tahan uji akan menghasilkan pengharapan. Katakan amin, saudara. Ya, jadi 3 tuh. Ya. Pekerjaan iman, usaha kasih kita, dan yang ketiga, pengharapan. Ketekunan pengharapan. Saya berdoa supaya masuk umur 17 tahun, kita itu jadi jemaat yang bertumbuh. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saya undang hamba-hamba Tuhan yang melayani. Silakan